Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk untuk istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini mungkin tidak sebanyak biasanya ya, karena hari libur. Mungkin yang liburan hari Jumat kemarin sudah mudik ya. Sabtu, Ahad, Senin libur lagi. Jadi ada long weekend. Baiklah, hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Muhammadiyah itu adalah ormas keagamaan yang didirikan oleh ahli agama. Ormas keagamaan yang didirikan oleh seorang ulama, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena ia ormas keagamaan dan didirikan oleh seorang ulama, maka organisasi ini atau persyarikatan ini berdiri di atas dasar-dasar agama. Motivasi yang paling mendasar dari didirikannya adalah motivasi dakwah. Sebenarnya gini, berdasarkan dalil agama atau dalam bahasa lain doktrin ya, doktrin agama, kita percaya bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhir zaman. La nabiyya ba'dah. Tidak ada lagi nabi sepeninggal beliau. Karena Quran mengatakan, "Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu adalah Rasulullah dan pamungkasnya para nabi. Ya, ini konsekuensi dari keberadaan beliau sebagai nabi akhir zaman. Ada dua hal konsekuensi dari keberadaan beliau sebagai nabi akhir zaman. Ada dua hal. Yaitu bahwa ajaran agama yang beliau bawa itu beda ya dengan yang dibawa oleh nabi-nabi yang lainnya dalam hal fungsi
dalam konteks ruang dan waktu. Sederhananya bahwa ajaran agama yang dibawa oleh Nabi akhir zaman ini bersifat lintas ruang dan lintas waktu, kontemporer dan abadi. Beda dengan sifat dari syariat-syariat sebelum Islam yang sifatnya temporal, berbatas waktu dan locality. Jadi saya ulangi bahwa yang dibawa oleh Nabi ini sifatnya adalah universal dan abadi, sementara yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya itu sifatnya locality and temporally, ya, dia lokal, terbatas lokalnya dan terbatas waktunya. Ya, katakanlah kalau kita mengenal dalam Al-Quran, misalnya Nabi Musa diutus hanya kepada Bani Israel, Nabi Hud hanya diutus kepada kaum Ad, Nabi Saleh hanya diutus kepada kaum Tsamud, Nabi Syuaib hanya diutus kepada penduduk negeri Madian, kan gitu. Nabi Lut alaihimussalatu wassalam hanya diutus kepada penduduk yang ada di negeri Sodom dan Gomorrah dan lain sebagainya. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua manusia tanpa kecuali. Yang kedua, kalau nabi-nabi zaman dulu itu akan mengalami pergantian syariat. Walaupun misi utamanya yaitu yad'un nasa ilallahi ta'ala, mengajak orang untuk bertauhid, itu tetap, ya, karena itu adalah intisari agama. Tapi syariat mengalami pergantian. Tapi itu tidak terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada lagi nabi sepeninggal beliau. Ayat mengatakan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kuutus engkau hai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia, tugasmu menyampaikan kabar gembira dan menyampaikan kabar ancaman. Masih panas. Baik. Nah, nanti ada fakta-fakta yang menarik ya dalam dakwah Islam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat meninggalkan umatnya, Islam itu masih dalam batas-batas semenanjung Arabia atau Jazirah Arab, belum dipeluk oleh masyarakat di luar Jazirah Arab. Dan ternyata dinamika yang berjalan itu tidak seperti yang biasanya terjadi. Kalau dulu-dulu seorang tokoh karismatis meninggal dunia, maka pengikutnya ikut meredup bersama lenyapnya tokoh karismatis itu. Ya, beda dengan Nabi. Katakanlah beliau adalah tokoh yang lahir di atas panggung sejarah kehidupan manusia, karismatis, sangat dihormati oleh semua manusia. Begitu meninggal dunia, pengaruhnya sama sekali tidak redup, seperti yang terjadi pada tokoh-tokoh dunia sebelumnya. Yang terjadi adalah sebaliknya.
Islam itu dipeluk oleh manusia yang jumlahnya semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Kalau pada zaman Nabi, pemeluknya adalah masyarakat yang ada di lingkup semenanjung Arabia. Setelah Nabi meninggal dunia, justru mengalami satu perkembangan yang luar biasa. Islam tidak saja dipeluk oleh masyarakat yang ada di Jazirah Arab, tapi juga dipeluk oleh masyarakat yang ada di luar Jazirah Arab, bahkan sampai pada tempat-tempat yang jauh di Afrika, Asia Selatan, Asia Timur, bahkan Asia Tenggara, ya tempat kita sekarang ini. Jadi tantangan dakwah setelah meninggalnya Nabi tidak semakin ringan, tapi semakin complicated. Karena Islam yang turun di Arab, Quran yang bahasanya adalah bahasa Arab, itu harus diajarkan kepada masyarakat yang sama sekali tidak mengenal kultur Arab, budaya Arab, bahasa Arab. Inilah yang memerlukan kearifan, kecerdasan para dai yang mendakwakan ajaran agama Allah. Karena memang Islam adalah agama dakwah, agama misi, yaitu agama yang menyampaikan ajaran agama ini kepada orang lain, bagian dari ajaran agama itu. Karena dalam hal ini kan agama itu dibagi dua dalam konteks ini. Ada agama dakwah atau ada agama misi, ada juga agama non dakwah atau ada agama non misi. Sebenarnya dari tiga agama samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam, itu hanya Islam yang agama misi. Agama Yahudi dan agama Nasrani bukan agama misi, karena ia agama yang melulu untuk Bani Israel. Sampai sekarang agama Yahudi itu adalah agama non misi. Jenengan masuk sinagog kemudian mengatakan, Pak Pendeta, saya mau masuk agama Yahudi. Ditanya ininya, asal usul nasab jenengan ditanya. Kalau memang nyantolnya kira-kira begitu ya ke Bani Israel, ya diterima. Kalau diurut-urut kok ketemunya Ken Arok gitu ya enggak diterima. Jelas wong Jawa itu. Sehingga ya sampai sekarang jumlah pemeluk agama Yahudi itu sangat terbatas karena agama non misi memang. Demikian pula agama Nasrani, asalnya itu agama non misi. Dalam Bible misalnya, semua kata-kata Yesus itu mesti Bani Israel, Bani Israel. Tidak ada mengatakan hei sekalian manusia, hei sekalian manusia. Dan yang diajarkan adalah tauhid. Masih ada dalam Bible kata-kata Yesus yang terkenal itu, Sima ya Israel adonai Elohinu adonai Ahud. Dengarkanlah hai Bani Israel, sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Esa. Ini sama dengan Quran yang mengajarkan tauhid, dan Yesus tidak pernah memerintahkan orang untuk menyembah dirinya, sebagaimana akhir surat Al-Maidah juga. Hanya saja dalam agama Nasrani itu kemudian ada keyakinan gitu ya, setelah satu fakta bahwa Paulus, salah satu murid Yesus itu pernah berkirim surat kepada orang-orang Korintus
yang isi surat itu adalah ajaran-ajaran Yesus. Kemudian dipahami, oh berarti agama ini bukan saja untuk Bani Israel tapi juga untuk manusia di luar Bani Israel. Sejak itulah kemudian berjalan menginjilkan manusia seluruh dunia, itu karena gara-gara itu. Tapi sejatinya tidak. Sejatinya adalah agama yang terbatas untuk Bani Israel. Makanya membandingkan Quran dengan Bible itu sebenarnya tidak level, tidak sebanding. Dalam Islam firman Allah itu muncul dalam bentuk Quran. Dalam agama Nasrani firman Allah itu muncul dalam bentuk Yesus. Jadi Quran itu nanti bandingannya adalah Yesus itu. Sehingga kata-kata Yesus itu dianggap kitab suci. Kalau dalam Islam kan kata-kata Nabi bukan kitab suci, hadis gitu ya. Artinya bukan firman Tuhan. Baik. Jadi pada intinya bahwa dakwah itu semakin complicated karena Islam adalah agama dakwah. Mau complicated atau tidak harus tetap dilaksanakan. Ayatnya jelas, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, ajaklah olehmu, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati wal mau'izatil hasanati, dengan bijak serta nasihat-nasihat yang indah. Wajadilhum billati hiya ahsan, kalau memang bertukar pikiran lakukanlah dengan cara-cara yang baik. Nggak usah pakai gebrak-gebrak meja. Nah, masyarakat dakwah dibagi menjadi dua. Ada masyarakat disebut masyarakat dakwah, ada juga disebut masyarakat ijabah. Masyarakat dakwah adalah mereka yang masih di luar Islam, diajak untuk masuk ke dalam Islam. Sesuai dengan ayat tadi, ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah orang untuk masuk ke dalam jalan Tuhanmu. Ya tentu mafhumnya yang diajak ini adalah mereka yang posisinya di luar jalan Tuhan. Dan itu sebesar-besar dakwah. Sehingga pernah ada orang bertanya, Pak, bolehkah kita mendakwahkan agama Islam ini kepada orang yang sudah memeluk agama? Ya jawabannya itulah, semulia-mulianya dakwah. Karena memang ud'u ila sabili rabbika itu adalah mengajak mereka yang masih di luar jalan Tuhan untuk masuk ke dalam jalan Tuhan. Yang kedua adalah masyarakat ijabah, yakni masyarakat yang sudah menerima Islam sebagai agama, sehingga fungsi dakwah adalah menguatkan, memantapkan iman mereka, meningkatkan ketaatan dan amal soleh mereka. Nah, karena setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, tidak ada lagi Nabi setelah beliau, maka tugas dakwah ini dipikul di atas pundak setiap orang beriman. Tugas dakwah ini dipikul di atas pundak setiap orang beriman. Setiap orang adalah dai, setiap orang adalah penyambung lidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, setiap orang adalah rasul pengganti nabi dalam tanda kutip. Tapi dakwah dengan problem yang complicated tadi, kalau dilaksanakan secara individual itu berat, sulit. Tidak akan memperoleh hasil yang sebaik-baiknya. Maka harus dibentuk organisasi dakwah. Membentuk organisasi dakwah itu perintah Al-Quran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian menjadi satu umat yang melakukan satu kerja, melakukan satu tugas, yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan, yang di dalamnya adalah al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah, inilah salah satu ayat yang kemudian menginspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah, ormas keagamaan yang didirikan oleh seorang ulama. Jadi kalau dakwah itu individual, ya tidak akan, ya tentu tidak apa-apa, tapi tidak akan menghasilkan satu hasil yang maksimal dalam konteks khidmat kepada ummah. Tayyib. Nah, Muhammadiyah didirikan pada tahun 12 ya. Waktu saya sekolah dulu 1912 ya. Saya pernah tanya kepada guru kemuhammadiyahan ya, tentang matahari Muhammadiyah yang bersudut 12, kan bersudut 12. Pak, itu apa maksudnya simbol matahari bersudut 12 itu? Yaitu dijelaskan, pertama itu mengacu kepada 12 murid Nabi Isa, yakni kaum Hawari, yang rela mengorbankan segala jiwa dan raganya untuk membela kebenaran. Ya, seperti yang di akhir surat As-Saff itu ya. Wa idh qala Isa bin Maryam lil hawariyina ya man ansari ila Allah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Baik. Dan yang kedua ya karena tadi ya, karena didirikan tahun 1912. 15 tahun setelah berdirinya Muhammadiyah baru didirikan Majelis Tarjih. Jadi cukup lama. Karena pada awalnya orang-orang yang menjadi
pimpinan di persyarikatan ini adalah para ulama, mulai Kiai Haji Ahmad Dahlan dan seterusnya sampai Kiai Haji Mas Mansur. Pimpinan-pimpinan itu adalah para ulama ul-amilin, ulama yang hebat-hebat ya, Masya Allah. Sehingga mungkin belum dibutuhkan dibentuknya majelis tarjih, sebab persoalan-persoalan keagamaan bisa diatasi, bisa diselesaikan oleh para pimpinan yang mereka itu adalah barisan ulama gitu. Sehingga walaupun belum ada majelis tarjih, sudah ada putusan-putusan yang berkaitan dengan agama. Dan putusan-putusan itu memang bernuansa kemajuan, walaupun pada batas-batas waktu itu dianggap sebagai kemajuan. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelum adanya majelis tarjih. Ya, kalau dengan melihat film Sang Pencerah, pertama adalah meluruskan kiblat Masjid Kauman. Saya kira jangan hanya dilihat proses bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan itu meluruskan kiblat masjid yang waktu itu menurut beliau tidak tepat berdasarkan perhitungan astronomis atau ilmu falak pakai kaf. Karena ada falak pakai qaf itu yang waktu subuh itu. Kalau falak pakai kaf itu ya ilmu tentang perbintangan. Tapi ada astronomi, ada astrologi, itu ya dua hal yang berbeda. Kalau astronomi itu ilmu perbintangan, kalau astrologi ilmu ramalan bintang. Jenengan lahir bulan Agustus, oh kira-kira bintangnya itu bintang apa itu? Bintang Sagittarius misalnya gitu. Terus ada itu dulu. Ada ramalannya, rezeki lancar, kesehatan baik, asmara amburadul, macam-macam. Jadi kalau astrologi haram hukumnya karena ilmu ramalan. Kalau astronomi yaitu ilmu pasti, ilmu yang didasarkan pada riset, ada rumusnya. Dengan rumus itu orang bisa menghitung pergerakan benda-benda langit. Para ahli menghitung tahun ini kapan terjadi gerhana, itu bisa dihitung sekarang. Dan itu hitungannya sedemikian rincinya. Permulaan jam sekian, puncak jam sekian, kemudian mulai redup jam sekian. Dipastikan bahwa terjadinya gerhana itu sekian jam, sekian menit, sekian detik, itu bisa dihitung. Ya termasuk dengan waktu sholat kan, subuh tidak lagi manjat pohon kelapa untuk melihat apakah sudah fajar shodiq atau belum ya, karena hal-hal yang dulu didasarkan pada tanda-tanda alam itu semuanya sudah dikonversi dalam bentuk hitungan. Dan yang mengkonversi dalam bentuk hitungan itu ya ilmu falak tadi. Kan semua waktu sholat itu tanda-tanda alam semua dalam dalil, dalam hadis Nabi. Subuh fajar shodiq, nanti waktu duha ketika matahari satu tombak di atas kaki langit, zuhur terkait bayang-bayang matahari, asar bayang-bayang matahari, maghrib matahari tenggelam, isya ketika mega merah sudah hilang. Semuanya tanda-tanda alam. Sehingga kalau orang menolak pemanfaatan ilmu falak untuk syiar-syiar agama, ya kalau subuh tidak boleh lihat jadwal itu, harus manjat pohon kelapa dulu. Sudah fajar shodiq apa belum? Baik. Jadi yang harus kita lihat adalah semangat beragama dengan ilmu.
Bukan semata-mata meluruskan kiblat, tapi beragama dengan ilmu. Memang tidak semua aspek dalam agama ini, bahkan sebagian besar aspek dalam agama ini, pendekatannya adalah pendekatan doktriner. Tapi ada aspek-aspek yang pendekatannya itu adalah scientific, seperti tadi. Sehingga dalam beragama, pendekatan yang dibawa atau diusung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendekatan yang sifatnya scientific cum doktriner. Tetap melibatkan ilmu pengetahuan, walaupun akal manusia itu terbatas ketika berhadapan dengan hal-hal yang sifatnya doktrin atau dogma. Yang kedua, melaksanakan sholat Id tidak di dalam masjid, tapi di lapangan. Jadi itu sebelum dibentuk majelis tarjih, tua sekali usia putusan itu. Karena setelah dilakukan penelitian oleh beliau-beliau tadi, ya, bahwa memang Nabi mengajak para sahabatnya ya, saat mengadakan sholat Id itu di lapangan. Dan pendapat para ulama mazhab, dilaksanakan sholat Id itu di masjid itu dalam hal-hal di mana terjadi halangan, misalnya hujan dan lain sebagainya. Sehingga waktu itu memantik protes ya sementara masyarakat dan dilaporkan ke pemerintah Hindia Belanda bahwa yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan ini meresahkan masyarakat. Dan itu dibalas oleh Ahmad Dahlan bahwa sholat Id ke depan harus dilaksanakan di lapangan oleh semua cabang Muhammadiyah seluruh Indonesia. Yang sekarang PBM itu dulunya masih cabang namanya. Hanya pusat cabang itu aja. Sekarang kan ada PP, PBM, di bawah PBM, PDM, di bawah PDM, PCM, PRM. Nah, di dalam sholat Id itu mengandung semangat purifikasi. Semangat purifikasi di dalam Muhammadiyah itu menyasar dua hal. Pertama adalah akidah dan yang kedua adalah ibadah. Dalam akidah, tauhid harus dimurnikan dari unsur-unsur kepercayaan lokal yang itu memang tidak mudah untuk dilakukan. Artinya harus benar-benar dipisah. Kalau memang itu budaya, ya letakkanlah sebagai budaya. Jangan kemudian dicampur adukkan dengan sistem kepercayaan agama. Gitu. Kemudian purifikasi atau tajrid atau pemurnian dalam ibadah, mengembalikan praktek ibadah itu seperti pada zaman Nabi sebagaimana terdapat di dalam riwayat-riwayat sahih atau maqbulah. Jadi yang jangan semata-mata dilihat mengadakan sholat Id di lapangan, tapi lihat semangat purifikasinya itu yang harus terus dijalankan. Yang ketiga, Kiai Haji Ahmad Dahlan lah yang pertama kali mengadakan khutbah Jumat menggunakan bahasa Bumi Putra.
Ya bahasa Jawa waktu itu. Sebelumnya tidak ada yang berani. Karena khutbah itu adalah ritual keagamaan, maka harus disampaikan dalam bahasa Arab. Ngerti tidak ngerti, khotibnya membaca buku khutbah namanya bahasa Arab. Makanya istilahnya membaca khutbah. Karena membaca. Khotibnya itu belum tentu paham. Apalagi jamaahnya. Jadi orang-orang tua di tempat saya itu pernah cerita. Lah ya dulu itu khatib Jumat itu pasti baca buku tua yang sudah lusuh gitu ya. Buku tinggalan zaman dulu. Sampai di antara doa khatib itu adalah Allahumma ansur Sultanana Sultan Abdul Majid. Itu Sultan Utsmani, padahal negara Utsmani sudah bubar. Khilafah Turki Utsmani sudah bubar, tapi masih dibaca karena dalam teks itu ada Allahumma ansur Sultanana Sultan Abdul Hamid, Sultan terakhir Turki Utsmani. Loh kenapa begitu? Ya karena tidak tahu apa yang diisi. Orang kan hanya amin, amin, tidak tahu apa yang dibaca oleh orang itu, pokoknya amin, amin saja. Katanya diganti kobul, kobul gitu. Jadi coba bayangkan, itu berkemajuan sekali. Jadi kalau sekarang orang itu menyampaikan khutbah dalam bahasa Indonesia, itu jasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelumnya tidak berani. Tidak berani. Ya sampai sekarang misalnya dalam kitab fikih yang dipelajari di pondok pesantren Kifayatul Akhyar karangan Al-Khisni itu masih sebaik-baik khutbah adalah yang disampaikan dalam bahasa Arab. Di situ memang disampaikan tujuannya supaya masyarakat terbiasa dengan bahasa Arab dan kemudian ada keinginan untuk belajar bahasa Arab supaya ngerti isi khutbah ya. Tapi kan ya tidak semua orang kemudian punya kerentek atau keinginan belajar bahasa Arab. Nah kalau untuk memahami khutbah saja harus nunggu belajar bahasa Arab kan ya kesuwen. Nah, sementara khutbah itu adalah kesempatan seminggu sekali untuk menyampaikan pesan-pesan kitab suci, pesan-pesan hadis Nabi. Jadi itu dari sisi itu yang kita lihat ya. Dan yang berikutnya saya kira nah ini Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan bahwa infak masjid ya, atau sekarang kota amal itu tidak melulu untuk masjid, bisa juga dipakai untuk sabilillah yang lainnya. Nah kalau masjid sudah bagus, masjid sudah sempurna ya, gaji marbot dan segala macam itu sudah cukup, kasnya masih banyak, masih miliaran uangnya. Nah terus buat apa kalau disimpan terus? Bisa dimanfaatkan untuk sabilillah yang lainnya. Mungkin beasiswa, membiayai gerakan dakwah dan lain sebagainya. Nah tentu itu hal yang baru pada zaman itu karena orang tidak berani menggunakan infak masjid untuk sesuatu di luar masjid walaupun itu sabilillah ya. Walaupun itu sabilillah ya, walaupun pada faktanya banyak juga orang yang ambil duit masjidnya. Setidaknya orang yang nyukit-nyukit kota amal kan yang ambil masjid. Jadi itu satu pikiran-pikiran yang berkemajuan yang diusung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelum lahirnya Majelis Tarjih ya. Nanti kita akan
perlahan-lahan pada pertemuan-pertemuan akan datang membicarakan hal-hal yang sudah diputuskan Magister C dan seterusnya. Baik, saya kira untuk sementara cukup dulu. Aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.